Oke, pada latihan 3 kita akan belajar membuat G-code dari file STL. Pertama-tama kita langsung pilih create a new file, lalu kita pilih benda kerja yang akan kita pakai. Di sini saya menggunakan benda kerja dengan lebar 500 mm dengan ketinggian 170 mm dan ketebalan 15 mm. Untuk posisi zero dari mesin kita saya menggunakan di atas material atau saya pilih material surface. Untuk posisi zero-nya saya memilih pojok kiri depan dari mesin CNC kita dengan tujuan agar kita mudah untuk memposisikan Z0-nya waktu kita menggunakan probing. Setelah itu kita pilih OK, langsung ke menu modeling, kita pilih import a component or 3D model, lalu kita pilih file yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita bisa menempatkan ke tengah dari benda kerja kita dengan memilih center model, lalu kita pilih OK. Setelah ini selesai, kita mengedit ukuran benda kerjanya atau ukuran file STL nya biar sesuai dengan benda kerjanya. Kita masuk ke 2D view, lalu kita select, kita pilih set selected object size, kita sesuaikan dengan benda kerja yang kita pakai. Kalau sudah, kita pilih apply lalu close. Di sini kita sudah mendapatkan model dari material yang akan kita kerjakan. Lalu kita pilih ke menu toolpad, kita pilih 3D Rogging toolpad. Ini bertujuan untuk supaya kalau setelah kita melakukan proses finishing, untuk tool yang kita gunakan berjalannya tidak terlalu berat. Lalu kita pilih select toolpad, kita pilih pisau end mill 6 mm, pas dipnya kita pilih 4 mm, feed rate kita pilih 1000, dan plunge rate kita pilih sepertiga dari feed rate, atau kita taruhlah di sini 300 mm per menit. Lalu kita apply, select, lalu kita calculate. Kita preview dulu kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, kalau hasilnya dirasa sudah cukup, kita lanjut ke menu 3D finishing toolpad. Di sini saya menggunakan Balnus
3 mm. Saya menggunakan pasdip 3 mm. Feed saya menggunakan 2000. Untuk pelonyerat saya menggunakan 1000. Kalau untuk awalan dari langkah ini sudah kita rogeng, otomatis untuk finishingnya akan tidak terlalu berat. Makanya saya menggunakan feed rate yang cukup tinggi. Tetapi kalau prosesnya kita langsung menggunakan finishing tanpa dirogeng, feed rate-nya kita gunakan yang rendah. Lalu kita pilih apply, select, lalu langsung ke calculate. Kita pilih preview visible toolpath. Oke. Setelah dirasa cukup, kita akan membuat garis tepi dari model STL kita, karena untuk yang tidak kena pisau ini kita akan melubangnya. Jadi kita masuk lagi ke menu 2D view, lalu kita pilih drawing dan kita pilih icon trace bitmap. Kita atur ketebalannya dengan menggerakkan selektor yang ada di atas. Kita pilih preview, apply, close. Kita sudah mendapatkan garis tepi yang kita mau. Di sini kita harus mengeditnya agar supaya untuk bagian-bagian yang tidak perlu kita cutting tidak ikut terpotong. Untuk mempermudah dalam pengeditannya, kita bisa memindahkan garis tepi ini ke layar baru. Kita pilih menu layar, kita klik kanan, insert new layer, layar 2. Oke, kita pilih garis tepinya, klik kanan, move to layer, kita pilih layar 2. Setelah itu layer yang lain kita matikan terlebih dahulu. Kita masuk ke menu drawing lagi. Setelah itu kita pilih vektor tersebut, lalu kita pilih ke menu offset. Kita offset dulu di 5 mm offset. Close. Lalu kita buat layer baru untuk offset yang baru kita buat. Klik kanan, insert new layer, lalu kita pilih semua, kita pilih vektor yang awal tadi dengan menekan tombol shift lalu klik. Yang terselect tinggal vektor offset kita, lalu kita group objek,
lalu klik kanan lagi, move to layer 3. Setelah itu kita matikan layer 2, maka kita sudah mendapatkan. Oke, setelah kita mendapatkan vektor dari garis tepi tersebut, lalu kita pilih ke profile toolpath. Untuk kadipnya, karena kita akan melubanginya, jadi saya pilih kadip dengan kedalaman 15,5. Untuk kadip di sini artinya adalah kedalaman potong. Lalu kita pilih pisau yang akan kita gunakan, kita pilih balnus 3 mm. Setelah itu kita pilih untuk feed rate-nya 500, plunge rate-nya kita pilih 300. Karena pisau yang kita gunakan kecil, jadi untuk feed rate di sini kita juga menggunakan feed rate yang rendah. Lalu kita pilih apply, select, langsung ke calculate. Oke, kita reset preview all toolpath. Kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, kalau dirasa cukup, langsung kita pilih save toolpath. Kita pilih post processor RTX CNC 3 aksis. Karena di sini tool yang kita pakai berbeda, jadi kita menyimpannya menjadi 2 file. Kita pilih 3D Rogging terlebih dahulu, lalu kita save. Kita beri nama latihan 4 rogging. Lalu untuk yang lainnya kita save lagi, kita beri nama latihan 4 finishing. Save. Oke, setelah kita sudah mendapatkan G-code-nya, kita bisa